Baik, terima kasih. Saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga Anda semuanya dalam kondisi kesehatan yang baik, kemudian juga kehidupan Anda juga dalam kondisi yang baik, tetap menjaga kesehatan tentunya selama masa pandemi, mengikuti protokol kesehatan jika Anda ada keperluan di luar rumah, gitu ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang TypeSat, tapi sebelumnya untuk merepetisi pelajaran yang lalu, ada yang ingin Anda tanyakan terkait mata pelajaran yang lalu? Silakan. Misalkan tentang pengoperasian kamera atau yang lain? Tidak ada, Pak. Baik, ternyata tugasnya sudah mulai berjalan. Menurut Afandi tidak ada. Bagaimana Naufal, Farhan, atau Mira yang bertanya? Juga tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan saja materi yang baru, yaitu tentang type offset. Baik, bisa terlihat, Ananda? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Ini adalah pertemuan pertama kita tentang mengoperasikan kamera video untuk materi pembelajaran type offset. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, saya ingin bertanya dulu pendalaman teman-teman tentang type offset. Siapa yang kira-kira bisa mendefinisikan apa itu type offset? Ya, silakan. Type offset itu area pemingkaian objek, Pak. Oke. Menurut Farhan, type offset itu benar Farhan ini ya? Karena saya tidak bisa melihat. Fandi, Pak. Fandi. Terima Ya. kasih Fandi. Karena Fandi tadi sudah menjawab. Menurut Fandi, type offset itu adalah area pembingkaian. Ada lagi yang ingin menambahkan atau menyempurnakan? Silakan. Type offset itu sendiri, definisinya secara mudah adalah area pembingkaian atau ruang pembingkaian kepada objek. Baik. Nah, di sini Ananda semuanya akan mempelajari kompetensi dasar menentukan cara pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar. Menyajikan pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar. Ini kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di sini untuk 3.3.31 boleh minta tolong Mira untuk membacakan? Bisa? Bisa, Pak. Silahkan Mira. 3.3.1 mendiskusikan cara pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar type offset dengan menerapkan tahapan produksi, konsep penyutradaraan, dan konsep editing film. Baik, itu untuk IPK yang pertama, yaitu di ranah pengetahuan. Untuk 3.32, silakan Maisa, minta tolong dibacakan. Ya, Pak. 3.2 menentukan cara pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar type offset dengan menerapkan tahapan produksi, konsep penyutradaraan, dan konsep editing film. Baik, terima kasih Nina sudah membantu kita untuk membacakan, dan kemudian saya minta tolong Naufal Zaki di 4.3.2. Silakan Naufal. Baik, Pak. 4.3.2 menyajikan teknik pengambilan gambar melalui jarak dan ukuran gambar atau type offset dengan menerapkan tahapan produksi, teknik penyutradaraan, dan teknik editing film. Baik, terima kasih sudah mau membacakan tentang indikator pencapaian kompetensinya. Jadi tujuannya kenapa saya minta tolong kepada Ananda semuanya untuk membacakan IPK ini agar secara tidak langsung Ananda juga mulai memahami tentang tujuan dari pembelajaran kita. Nah, terkait tujuan pembelajaran, kira-kira siapa yang sudah mengetahui kenapa kita harus belajar type offset? Silakan, jika ada yang bertanya sebelum saya menjelaskan lebih jauh. Tujuan dari
type of shot yaitu mampu menciptakan kesan yang dramatis, Pak. Mampu menciptakan kesan yang dramatis. Baik, terima kasih jawabannya. Maisa ini ya? Oke, terima kasih Maisa. Ya, saya terima jawabannya, mampu menciptakan kesan dramatis dari sebuah karya film. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran. Ini adalah pengertian dari type of shot, yaitu teknik pemilihan luas area pembingkaian atau frame pada objek yang bertujuan untuk menghasilkan pesan emosional dan memiliki makna. Nah, untuk jenisnya type of shot itu terbagi atas 3. Yang pertama close up, kemudian medium shot, dan yang ketiga adalah full shot. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya mempelajari close up saja. Nah, close up itu apa? Ini dia definisinya. Close up merupakan pengambilan gambar yang berfokus pada area wajah objek, sehingga objek menjadi titik perhatian utama. Kemudian, ini jenis-jenis close up. Yang pertama, boleh minta tolong dibantu Farhan untuk membacanya? Baik, Pak. Yang pertama, close up. Close up bertujuan untuk menampilkan ekspresi wajah dan karakter seseorang. Teknik. Dekatan kamera pada objek dan memfokuskan bidang kamera pada area bagian atas kepala hingga bahu. Baik. Artinya, untuk tekniknya adalah memposisikan kamera dan mengatur jarak kamera antara kamera dengan objeknya sesuai dengan kebutuhan lensanya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan lensa fix, kadang-kadang kita menggunakan lensa tele. Lensa tele juga bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan type shot jenis close up ini. Tetapi tentu dengan jarak yang berbeda dari lensa fix ya. Ini adalah hasil dari teknik pengambilan gambar close up, yaitu adanya di atas area kepala dan di areal bahu atas ya maksudnya. Ini dia. Untuk close up ini, ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Paham, Pak. Paham ya? Baik, yang berikutnya kita masuk ke big close up atau bagian kedua dari close up. Silakan dibaca. Siapa lagi yang monitor sekarang? Saya, Pak. Ya, silakan, Farah. Big close up mencakup area yang jauh lebih sempit agar mampu menciptakan kesan visual yang lebih dramatis. Teknik ini hanya akan mengambil ekspresi wajah yang lebih terperinci sehingga tidak ada bagian yang terpotong sedikit pun. Misalnya mulai dari atas kepala sampai bagian dagu. Ya, terima kasih Clara. Sesuai dengan yang dibacakan oleh Clara, saya rasa Anda semuanya bisa mengilustrasikan atau bisa mengimajinasikan seperti apa visualnya. Yaitu mulai dari atas kepala sedikit sampai bagian dagu. Artinya bagian inti dari wajah objek atau subjek tersebut. Hasilnya seperti ini. Ini disebut teknik pengambilan gambar close up. Nah, penempatan kamera juga diatur sedemikian rupa sehingga memenuhi kesan pembingkaian yang baik bagi tampilan karya film kita nantinya. Ini kira-kira. Untuk di close up ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Baik. Nah, yang untuk terakhir, silakan Noval membacakan. Extreme close up. Definisi. Cakupan area frame khusus berfokus pada beberapa bagian wajah objek, seperti alis, mata, hidung, ataupun bibir. Teknik. Posisikan kamera pada jarak yang sangat dekat dengan objek. Gunakan lensa fix atau lensa makro untuk menghasilkan detail yang lebih jelas. Baik, terima kasih Noval. Extreme close up ini sederhananya adalah bagian yang paling menarik dari objek itu sendiri. Misalkan mata, alis, hidung, ataupun bibir. Tentunya akan sangat pengaturan jarak dari kamera, maksud saya, akan sangat dekat ya dengan objek. Begitu kira-kira. Nah, untuk
hasil yang untuk hasil yang didapat dari teknik pengambilan extreme close up itu seperti ini. Ini adalah hasil dari teknik pengambilan extreme close up. Baik, jadi dia lebih detail ya. Jika objek tidak menggunakan kacamata, maka fokusnya kepada binar mata dari objek tersebut. Begitu kira-kira. Baik, untuk karakter TAPSAT extreme close up ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sepertinya sudah paham. Baik, terima kasih. Kemudian, nah ini adalah kesalahan yang sering terjadi saat pengambilan teknik close up. Operator kamera kurang tenang, tidak tepat dalam pengaturan atau setting segitiga exposure. Lensa tidak fokus, tidak tepat dalam memanfaatkan atau menata pencahayaan. Framing tidak mematuhi kaidah sepertiga dalam fotografi atau disebut juga dengan rule of third. Nah, untuk pertemuan ini bisa teman-teman lihat atau Ananda lihat di video pembelajaran yang ada di YouTube saya. Nah, alamatnya juga sudah saya share, alamat YouTube-nya juga sudah saya share di Google Classroom kita. Nah, ini adalah tugasnya, yaitu yang pertama, tuliskan filosofi SAT dari berbagai macam jenis type of SAT, dari analisa konsep penyutradaraan untuk close up ya, yang ini untuk close up saja. Yang kedua, buatlah sebuah film pendek berdurasi minimal 3 menit dengan menerapkan berbagai jenis type of SAT, dengan menerapkan tahapan produksi, dan menerapkan kaidah penyutradaraan dan teknik editing film. Saya rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan mengajukan pertanyaan di grup WA kita. Kemudian juga mengajukan pertanyaan di Google Classroom kita. Untuk absensi harap segera diisi yang di Google Classroom. Kemudian jangan lupa juga untuk menyelesaikan tugas, ya. Tetapi tugas nomor 1 saja dikerjakan dahulu, karena yang nomor 3, yang tugas yang nomor 2 itu dikerjakan setelah seluruh rangkaian materi pelajaran kita pelajari bersama, yaitu tentang close up, medium SAT, dan full SAT. Begitu kira-kira. Sebelum pertemuan ini saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, saya rasa cukup pertemuan kali ini. Teman-teman, karena tadi pagi sudah berdoa dan ini jam terakhir kita di mata pelajaran hari ini, setelah seharian Ananda semuanya belajar dengan banyak guru dari tadi pagi ya, saya rasa. Boleh disiapkan Ketua kelas untuk berdoa bersama? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.